Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan dengan NIM 201224142. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menelaah kitab, yaitu Kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji, dan yang akan saya telaah yaitu pada pasal ke-11 tentang bersikap wara' dalam mencari ilmu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'. Fi hali ta'alumi rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi thalathati asya'a imma an yumitahu fi shababihi aw yuqi'ahu fi ar-rasadiki aw yabtaliyahu bi hidmati sultan. Dalam masalah wara', sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa tidak berlaku wara' ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian. Mati muda, ditempatkan bersama orang-orang bodoh, atau diuji menjadi pelayan pemerintah. فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْرَعَ كَانَ عِلْمُهُ أَنْفَعَ وَالتَّعَلُّمُ لَهُ أَيْسَرَ وَفَوَائِدُهُ أَكْثَرُ وَمِنَ الْوَرَعِ أَنْ يَتَحَرَّزَ عَنِ الشِّبَاعِ وَكَثْرَةِ النَّوْمِ وَكَثْرَةِ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَنْفَعُ وأن يتحرج عن أكل طعام السوق إن أمكن لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة وأبعد عن ذكر الله تعالى وأقرب إلى غفلة لأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء منه فيتعدون بذلك فتذهب بركته. Santri yang bersifat wara' ilmunya lebih bermanfaat, belajarnya lebih mudah. Termasuk sifat wara' ialah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna. Hindari makan makanan pasar kalau bisa, karena makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotor. Ketika membuatnya jauh dari zikir kepada Allah, lebih dekat kepada kelalaian, sebab mata orang-orang fakir itu memperhatikan makanan itu, tapi mereka tak beruang dan tidak mampu membeli. Mereka tentu menahan rasa sakit karena tak terpenuhi keinginannya. Oleh karena itu, makanan pasar itu hilang berkahnya. Fahukiya 'ala al-imam Syekh al-Jalil Muhammad bin al-Fadli kana fi hali ta'allumihi لا يأكل من طعام السوق وكان أبوه يسكن في الرستاق ويهيئ طعامه ويدخل إليه يوم الجمعة فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه شاهدا عليه فاعتذر ابنه فقال ما اشتريته أنا ولم أرضى به ولكن أحضره شريكي فقال أبوه لو كنت تخطط وتتورع ولم يجترئ شريكك بذلك. Diceritakan bahwa Syekh Al-Jalil Muhammad bin Al-Fadl ketika mengaji beliau tidak mau makan makanan pasar. Ayahnya yang tinggal di desa pada suatu hari datang ke tempatnya pada hari Jumat. Kemudian beliau menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumahnya, dia melihat ada sepotong roti pasar, maka ayahnya tak mau berbicara dengannya karena murka. Makanan ini bukan saya yang membeli, karena saya tidak menyukainya, tapi teman saya yang membawakannya. Alasan beliau kepada ayahnya, lalu ayahnya berkata, jika kamu mau berhati-hati dalam hidupmu, tentu temanmu itu tidak membawa makanan itu. وهكذا كانوا يتورعون فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بكي اسمهم إلى يوم القيامة ووصى فاكههم
من زهد الفقهاء طالب العلم عليك أن تتحرج عن الغيبة وعن مجالسة المكثر وقال إن من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيق أوقاتك. Begitulah gaya hidup para ulama salaf. Mereka bersikap wara. Oleh sebab itu mereka diberi keluasan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya, sehingga nama mereka tetap dikenang sampai hari kiamat. Salah satu ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang belajar, jauhkan diri dari membicarakan orang lain, adalah bahasa Jawa yaitu ngerasani, dan dari kumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Beliau berkata pula, sungguh orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang-buang waktumu. ومن الوراء أن يتجنب من أهل الفساد والمعاصي والتعطيل فإن المجاورة مؤثرة لا محالة وإن يجلس مستقبل القبلة ويكون مستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويغتنم دعوة أهل الخير ويتحرز عن دعوة المظلومين. Termasuk wara adalah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat, serta senang menganggur, karena bergaul dengan orang seperti itu bisa terpengaruh. Santri hendaknya menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya ia mengambil manfaat dari doa orang yang ahli berbuat baik, dan hendaknya ia menghindari doa orang yang teraniaya. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكان شريكان في العلم فرجعا بعد سنين إلى بلادهما وقد فقها أحدهما ولم يفقه الآخر فتأمل فقهاء البلدة وسألوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة والمشر الذي حصل العلم فيه الآخر كان مستدبر القبلة ووجهه إلى غير المشر. Didesakkan bahwa ada dua orang laki-laki pergi mengaji di tempat yang jauh. Kedua orang tersebut menuntut ilmu di tempat yang sama. Mereka selalu mengulang-ulang pelajarannya bersama-sama. Setelah beberapa tahun mereka kembali ke daerahnya, tapi yang satu pandai dan yang satunya tidak. Kemudian para ahli fikih di daerah itu bertanya kepada dua orang itu tentang keberadaannya, cara belajarnya, dan cara duduknya ketika belajar. Lalu para ahli fikih itu mendapat berita bahwa orang yang pandai itu ketika belajar, ia menghadap kiblat dan menghadap ke kota, dia menimba ilmu, sedang temannya membelakangi kiblat ketika belajar dan mukanya berpaling dari arah kota itu. Fattafaqal ulama'u wal fuqaha'u annal faqiha faqa bi barakati istiqbalil qiblati id wa sunnatu fil jalusi illa inda darurati wa bi barakati du'ail muslimin fa innal misra la yahlu an ubbati wa ahli al khair fadhuhiru ana abidan minal ubbati da'alahu fil lail. Maka para ulama dan fuqaha bersepakat bahwa orang yang pandai tersebut karena mendapat berkatnya menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ketika belajar hukumnya sunnah, dan karena berkat doanya orang-orang Islam yang menghuni kota tersebut. Karena penduduk kota tersebut ahli ibadah yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Fayambaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was-sunani fa inna man tahawana bil adabi hurima sunan wa man tahawana bis sunani hurima al-fara'id wa man tahawana bil fara'id hurima al-akhirah. Wa ba'duhum qala hadha haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu
Seorang santri tidak boleh meremehkan adab, sopan santun, dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Karena orang yang meremehkan adab, pasti dia terhalang dari hal-hal yang sunnah. Barang siapa meremehkan ibadah-ibadah sunnah, maka dia pasti terhalang dari ibadah fardu. Akibatnya, dia bisa meremehkan ibadah fardu, dan orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Begitu menurut hadis Rasulullah SAW. وينبغي أن يوصل الصلاة ويصلي صلاة الخاشعين فإن ذلك عون له على التحصيل والتعلم. وأنشدت للشيخ الجليل الزاهد الحجاج نجم الدين عمر بن محمد النشافي: قل للأوامر والنواهي حافظا، وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا، واطلبوا علوم الشرع واجهد واستعن بالطيبات تسر فقيها حافظا، واسأل إلهك حفظك راهبا في فضله فهو خير حافظا. وقال: أطيعوا وجدوا ولا تكسلوا وأنتم إلى ربكم ترجعون. ولا تهجأوا فهيار الورى قليلا من الليل من يهجؤون. Seorang santri harus memperbanyak sholat, bersyukur ketika melakukan sholat, karena hal itu dapat membantu memperoleh ilmu. Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nasyafi berkata dalam syairnya, "Kamu adalah orang yang menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan orang yang menjaga dan aktif mengerjakan sholat. Tuntutlah ilmu agama syara', giatlah mempelajarinya sambil memohon pertolongan melalui amalan yang baik. Niscaya kamu menjadi orang ahli ilmu agama. Mohonlah kepada Tuhanmu agar hafalanmu dipelihara dari kelupaan olehnya. Karena kamu orang yang suka akan anugerahnya, Allah adalah sebaik-baik zat yang memelihara." Beliau juga berkata, "Taatlah kalian kepada Allah dan bersemangatlah. Jangan bermalas-malasan, karena kalian pasti akan kembali kepadanya. Jangan hanya tidur, karena sebaik-baik makhluk adalah orang yang sedikit tidurnya." وينبغي أن يستسهب دفترا على كل حال ليطالعه وكيلا. من لم يكن الدفتر في كمه لم تثبت الحكمة في قلبه. وينبغي أن يكون في الدفتر بياض ويستصحب المحبرة ليكتب ما سمع. وقد ذكرنا حديث هلال بن شيشان. Seorang pelajar harus selalu membawa buku setiap waktu untuk ditelaah. Dikatakan, barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, maka tidaklah melekat hikmah dalam hatinya. Pelajar harus mencatat di bukunya apa yang didengar dari gurunya. Sikap wara' dalam menuntut ilmu, atau bisa diartikan yaitu sebagai menjaga diri ketika belajar. Sikap tersebut sangat sederhana, akan tetapi banyak dari kita yang lengah untuk melakukannya. Banyak dari kita yang tidak tahu sikap wara' dan pentingnya sikap tersebut dalam belajar. Bersikap wara' itu titik tekannya pada tataran dalam menahan hal yang bersifat biologis manusia. Termasuk wara' adalah menjaga dirinya dari kekenyangan, terlalu banyak tidur, dan banyak membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Mengenai perkara syubhat atau perkara yang tidak jelas hukumnya antara halal dan haram, itu pun sama. Seseorang yang sedang menuntut ilmu disarankan untuk tidak mengonsumsi hal yang sifatnya syubhat. Menjaga dari perkara syubhat adalah salah satu sikap wara' dalam belajar. Sementara hal tersebut seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Meskipun kita mengetahui sikap wara', banyak dari kita yang melanggarnya. Karena pada dasarnya sikap wara' itu seringkali tidak dijadikan suatu kebiasaan kita dalam menjalankan rutinitas pada kehidupan sehari-hari.
Sikap waro haruslah dimiliki oleh para penuntut ilmu agar mendapatkan keberkahan. Kitab Ta'lim Ta'lim karangan Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa apabila seorang belajar mau bersikap waro, maka ilmunya akan lebih bermanfaat. Sebagian ulama meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, siapa yang tidak bersikap waro pada waktu belajarnya, maka Allah memberinya ujian dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu dimatikan pada usia muda, atau ditempatkan di perkampungan orang-orang bodoh, atau mengujinya dengan menjadi pembantu bagi penguasa. Berdasarkan hadis tersebut, barang siapa yang tidak melatih dirinya untuk waro, maka Allah akan mematikannya di saat muda. Istilah mati dalam hadis ini tidak hanya sebatas pengertian dari segi jasmani, akan tetapi pada penafsiran yang lebih luas, yaitu matinya hati manusia. Selain itu, barang siapa yang tidak memiliki sikap waro, maka akan diuji Allah dengan dimasukkan ke dalam orang-orang yang bodoh atau menjadi pembantu bagi para penguasa. Beberapa hal yang termasuk perbuatan waro diantaranya yaitu yang pertama, menjaga diri dari makan, yaitu tidak membiasakan diri makan terlalu banyak atau makan makanan yang dekat dengan najis dan kotoran. Yang kedua, menjaga diri dari banyak tidur, yakni melatih diri untuk tidak terlalu banyak tidur sehingga waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat. Yang ketiga, menjaga diri dari membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Seorang zuhud dari kalangan ahli fikih memberikan nasihat, jagalah dirimu dari ghibah dan bergaul dengan orang yang banyak bicara, karena hal ini tidak bermanfaat, karena itu mencuri umurmu dan menyia-nyiakan waktumu. Yang keempat, menjauhkan diri dari kaum perusak, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, dan para penganggur, sebab lingkungan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang kelima, hendaknya seorang penuntut ilmu menghadap kiblat ketika belajar. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasulullah dengan memohon didoakan oleh orang-orang baik dan waspada terhadap doa dari orang-orang yang teraniaya. Yang ketujuh, memperhatikan adab dan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang kedelapan, rajin sholat dan menjalankannya dengan khusyuk. Yang kesembilan, seorang penuntut ilmu hendaknya selalu membawa buku untuk dipelajari dan membawa pena untuk mencatat pengetahuan baru yang didapat. Penjelasan di atas merupakan bagian dari penjelasan hadis riwayat Hilal bin Yasar radhiyallahu anhu pada kitab Ta'lim Ta'lim karya Imam Az-Zarnuji. Wallahu a'lam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.